Selamat pagi, selamat hari Minggu CPN. Kita bersyukur hari ini. Saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari. Dan pada saat ini kita memuji meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, semua yang ada di rumah masing-masing, saya percaya bagaimana Tuhan hadir di tempat ini dan hadir di setiap rumah Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan hadir di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Haleluya.
Ini kami Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kau. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang-terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Puji nama-Mu.
kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, dimanapun jemaat Tuhan saat ini berada, pujian ini menjadi deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran kita pada pagi ini, kita mau katakan Tuhan bahwa Allah kita jauh lebih besar dari semuanya. Allah kita jauh lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Dan pagi ini kita mau mendapatkan kekuatan yang baru melalui ibadah. Sekalipun kita terhalang oleh jarak, oleh waktu, tapi sore hari kita mau sama-sama mengimani bahwa kita akan menerima sesuatu yang baru. Kita akan menerima kekuatan yang baru. Kita akan menerima impartasi yang baru. Kita akan menerima kuasa yang baru. Ini mendeklarasikan Tuhan saat ini Bapa. Hati-hati yang mulai lemah saat ini dikuatkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sudah mulai kehilangan pengharapan, saat ini kembali dibangkitkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sudah mulai mundur daripada-Mu Tuhan, dengan otoritas ilahi kami tarik mereka kembali Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini, hari ini Tuhan, akan ada kebangkitan di antara umat-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, di rumah-rumah akan ada kebangkitan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau melihat Tuhan, hati-hati yang mengharapkan Tuhan, hati-hati yang menantikan Tuhan akan curahan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jemaat mula-mula Tuhan terjadi Tuhan di tengah-tengah kami, di mana rumah-rumah dipenuhi oleh lidah-lidah api Bapa. Rumah-rumah dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman. Rumah-rumah dipenuhi oleh persekutuan Tuhan di dalam Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada, persiapkan hati mereka menjadi hati yang subur untuk menerima kebenaran firman. Dimanapun mereka saat ini berada, hati mereka Tuhan adalah hati yang siap menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kami taklukkan Tuhan pikiran kami di bawah kebenaran firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bahkan segala tipu daya iblis yang berusaha merusak konsentrasi kami Bapa, kami hancurkan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan, ada sesuatu yang baru Tuhan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat tim pujian penyembahan yang pada pagi ini begitu luar biasa. Boleh ada bersama dengan kita memuji penyembah Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa dari tempat ini saya mengimani bahwa dimanapun Bapak Ibu ada menyaksikan ibadah online ini, ada urapan, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan tak lupa juga kami menyapa cabang-cabang CBN yang ada di Manado, yang ada di Magetan, yang ada di Lampung, yang ada di Medan, yang ada di Pakpak, yang ada di Sidikal. Kami percaya bahwa sukacita, urapan Tuhan yang ada bersama dengan kami pada pagi ini di tempat ini, itu juga akan ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk dalam perenungan kita. Ini menjadi minggu-minggu yang bagi orang dunia itu menyulitkan bagi kita. Karena ini adalah minggu yang keempat di mana kita mengadakan ibadah secara online. Ya, ini bagian daripada tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di atas pemerintahan ini, di mana kita juga membantu mereka untuk menanggulangi daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Dan tentunya kita semuanya mengalami hal-hal yang berbeda. Biasanya kita berkumpul di tempat ini di hari Minggu, ya jam 9 pagi kita berkumpul bersama-sama, kita naikkan pujian penyembahan kita dengarkan khotbah, kita doa bersama-sama, kita bisa berfellowship satu dengan yang lainnya. Tetapi ini minggu keempat di mana kita tidak bisa melakukan hal yang demikian. Banyak di antara Bapak Ibu yang mungkin kecewa, banyak di antara Bapak Ibu yang mungkin mulai kehilangan pengharapan. Bagaimana dengan kerohanian saya? Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan hubungan saya dengan Tuhan? Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa gereja itu bukan tentang bangunan, gereja bukan tentang denominasi, gereja bukan tentang persekutuan, tetapi gereja itu adalah saudara dan saya.
Kata gereja itu pertama kali muncul di dalam Matius 16 ayat 18. Ketika itu Petrus sedang berbincang-bincang dengan Yesus dan kemudian ada murid-murid di situ. Dan kemudian di situ muncul yang namanya kata gereja. Kata gereja yang dipakai dalam Matius 16 ayat 18 itu berbicara atau diartikan dalam bahasa Inggris berbicara tentang church. Dan itu diambil dari bahasa Yunani atau eklesia yang berarti dipakai keluar. Kata eklesia sendiri merupakan gabungan dari kata dua kata. Pertama yaitu kata ek yang itu berarti keluar, dan kata kerja berarti kaleo yang berarti dipanggil. Jadi berbicara tentang gereja itu bukan berbicara tentang bangunan, itu bukan berbicara tentang persekutuan, itu bukan berbicara tentang denominasi, tetapi ketika kita berbicara tentang gereja, itu berbicara tentang sekelompok orang, atau dalam hal ini saya dan saudara, saya dan jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, kita dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus. Itu adalah gereja yang sesungguhnya. Jadi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti ini, kita tidak berkumpul satu dengan yang lainnya, kita tidak ibadah seperti sekarang ini, kita jangan pernah berkecil hati, kita jangan pernah kecewa, kita jangan pernah putus pengharapan. Karena gereja yang sesungguhnya itu berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Dan hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu ada 3 poin. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dalam gereja, kita yang adalah gereja itu sendiri, kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus. Dan saat ini dimanapun kita berada, kita semuanya adalah gereja. Saya memberikan kepada Bapak Ibu ada 3 poin bagaimana supaya kehidupan kita yang adalah gereja ini bisa maksimal. Bagaimana di tengah-tengah yang namanya social distancing, kita nggak mengalami yang namanya pertemuan-pertemuan rutin seperti biasanya, kita masih tetap bergereja. Bagaimana kita tetap memaksimalkan kehidupan kita yang adalah gereja. Yang pertama kita buka dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka dan kita akan baca bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi poin pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi gerejanya yang maksimal, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan sebagai gerejanya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalami yang namanya pembaharuan pola pikir. Sekali lagi saya ulang, kita harus mengalami yang namanya pembaharuan pola pikir. Karena pola pikir itu adalah hal yang inti dalam kehidupan kita. Pikiran kita menentukan apa yang kita lakukan. Pikiran kita menentukan apa yang akan kita perbuat. Pikiran kita menentukan apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau katakan. Sehingga banyak di antara kita orang-orang Kristen, ya, yang kehidupan kita sudah bergereja, kehidupan kita sudah Kristen dari kecil, kehidupan kita, KTP kita sudah Kristen dan sebagainya, status kita sebagai orang Kristen. Tapi kenapa kita nggak mengalami perubahan dalam kehidupan kita? Salah satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi ini adalah apakah kita sudah mengalami yang namanya perubahan pola pikir dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, pikiran adalah inti daripada semua tindakan kehidupan kita. Semuanya diawali dari proses yang namanya perubahan pola pikir, kemudian menghasilkan tindakan, kemudian menghasilkan kebiasaan, kemudian menghasilkan yang namanya karakter. Bukan suatu kebetulan juga, kita punya misi. Kita punya visi di tempat ini bahwa kita harus menjadi jemaat-jemaat yang memiliki gaya hidup yang sama seperti Kristus. Lalu bagaimana? Kita sudah bergereja selama berpuluh-puluh tahun, tetapi kenapa kita belum mengalami yang namanya gaya hidup seperti Kristus? Bisa jadi masalahnya adalah pikiran kita nggak mengalami yang namanya pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan bagian Tuhan itu adalah penebus kita. Minggu lalu kita sudah merayakan yang namanya kematian dan kebangkitan. Itu adalah tindakan Allah, tindakan Yesus untuk menebus kita, membawa kita dari kegelapan kepada terangnya. Tetapi berbicara tentang perubahan yang hari lepas hari semakin sama seperti Kristus, itu adalah bagiannya kita.
bagian Tuhan hanya sampai kepada menebus kita. Tetapi berbicara soal perubahan dalam kehidupan kita, apakah kita mau berubah? Apakah kita mau semakin sama seperti Dia? Apakah kita mau semakin dewasa Kristus? Itu kembali lagi kepada pilihan kita. Dan hari ini, pagi ini, dimanapun Bapak Ibu saat berada, satu hal yang kita renungkan bersama-sama. Kalau kita mau menjadi gerejanya yang maksimal, kita mau menggenapi kenapa Dia memanggil kita menjadi gerejanya, satu hal yang kita mau renungkan bersama-sama adalah apakah kita sudah mengalami yang namanya perubahan pola pikir dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita baca dari Roma 12 ayat 2 tadi. Dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, latar belakang dari ayat ini, Paulus katakan kepada jemaat di Roma bahwa mereka harus mengalami yang namanya pembaharuan pola pikir. Kenapa Paulus berbicara kepada jemaat di Roma demikian? Karena jemaat-jemaat di Roma mengalami konsep yang salah dalam perubahan kehidupan mereka. Mereka punya konsep pemikiran yang salah tentang kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa kehidupan di dunia itu lebih penting, dan itu satu-satunya yang mereka kejar. Sehingga jemaat di Roma, mereka hidup yang namanya memandang kehidupan, mereka hanya melihat kehidupan yang hanya sesaat, dan mereka tidak melihat kekekalan. Sehingga mereka hidup dalam kesibukan mencari harta duniawi, hidup dalam kemabukan, hawa nafsu, dan yang lain-lain. Dan Paulus katakan bahwa ketika mereka sudah percaya kepada Yesus, ketika mereka sudah ditebus menjadi jemaat-jemaatnya Tuhan, hal yang demikian tidak perlu mereka lakukan lagi. Hal yang demikian tidak lagi mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa mereka harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran dalam kehidupan mereka. Itu yang terjadi dengan jemaat di Roma. Jadi ketika mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan kehidupan mereka, status mereka berubah. Mereka bukan lagi orang-orang dari dunia, tetapi status mereka adalah orang-orang atau anak-anak Allah. Tetapi Paulus memberikan saran kepada mereka bahwa mereka harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran dalam kehidupan mereka. Dan kemudian Paulus juga di situ mengatakan bahwa tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini berbicara tentang daya kita atau kemampuan kita berpikir. Budi di sini berbicara tentang bagaimana kita memikirkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya sebelum kita ditebus, sebelum kita percaya sama Yesus, pikiran kita ini adalah pikiran yang jatuh ke dalam dosa. Pikiran kita adalah pikiran yang terkutuk. Pikiran kita adalah pikiran yang dikuasai oleh hawa nafsu. Pikiran kita adalah pikiran yang najis. Pikiran kita adalah pikiran yang jahat. Dan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semuanya itu harus kita tinggalkan. Dan kita mengenakan yang namanya pembaharuan pikiran dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai gereja. Makanya sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa banyak dari kita yang hanya sekedar Kristen tapi tidak mengalami perubahan. Mungkin hari ini, pagi ini kita bisa mengecek apakah pola pikir kita ini adalah pola pikir seperti jemaat-jemaat di Roma tadi. Kita masih memikirkan sesuatu yang singkat di dunia ini. Kita masih memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Dan kita tidak pernah memikirkan apa yang Kristus harusnya pikirkan untuk kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita, Tuhan yang menebus kita. Tetapi perubahan itu kembali kepada keputusan kita. Kita buka dari Matius 9 ayat 17. Sekali lagi Matius 9 ayat 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Di situ dikatakan bahwa begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Di situ jelas dikatakan bahwa anggur yang baru itu gak akan mungkin disimpan di dalam kantong yang lama, karena dengan demikian akan merusak kantong. Tetapi di situ dikatakan bahwa anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong yang baru. Dan berbicara tentang anggur, berbicara tentang pengurapan, itu berbicara tentang bagiannya Tuhan. Tetapi bagiannya kita adalah bagaimana kita menyiapkan kantong anggur
Bagaimana kita menyiapkan kantong kehidupan kita? Apakah kehidupan kita, kantong kita ini masih kantong kehidupan lama, atau kita sudah perbaharui? Banyak di antara kita yang hanya sekedar minta didoakan. Banyak di antara sekedar dari kita yang hanya maju ke altar, kita didoakan, kita ditumpangkan tangan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kantong kita ini masih kantong yang lama? Karena ketika kita masih mengenakan kantong yang lama, urapan apapun, sehebat apapun pendeta yang mendoakan kita, itu tidak akan pernah membuat kehidupan kita berubah. Jadi Bapak Ibu, saat ini bukan hanya pikiran, tetapi berbicara tentang kantong, berbicara tentang hati kita, berbicara tentang kesiapan hati kita. Apakah kita mau atau sudah siap menjadi gerejanya pada hari ini? Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana saya mengalami perubahan pikiran? Bagaimana saya mengubah kebiasaan-kebiasaan saya selama ini? Bagaimana saya mengubah karakter saya yang sudah lama dan itu tidak bisa berubah? Kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berbicara tentang Alkitab. Alkitab yang kita pegang, yang terdiri dari 66 kitab, itu berbicara tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu diberikan kepada kita untuk membantu kita mengalami perubahan pola pikir. Alkitab itu isinya tentang pikiran-pikiran Kristus. Lalu bagaimana kita bisa mengenakan pikiran yang baru? Ya, tidak ada cara lain selain kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi Alkitab itu adalah manual booknya kita sebagai gereja. Bagaimana kita mengalami perubahan pola pikir, bagaimana pikiran kita bisa berubah, bagaimana karakter kita bisa berubah. Kita harus kembali kepada Alkitab. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab yang mungkin Bapak Ibu saat ini sedang pegang, itu bermanfaat untuk mengajar kita, itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita, itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita supaya kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Poin pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai gerejanya bisa mengalami perubahan dengan cara mengubah pola pikir kita dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, kita buka dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi kita pelan-pelan daripada ayat ini. Di situ dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Poin pertama yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana supaya kita maksimal, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan sebagai gerejanya. Tadi saya berbagikan tentang mengubah pola pikir. Yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, berbicara tentang kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita melihat ayat demi ayat dari Roma 12 ayat 1 ini. Di situ dikatakan mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti kita menyerahkan tubuh kita. Ini bukan berarti kita harus mati untuk Kristus, kita harus martir dan sebagainya untuk Kristus. Tidak demikian. Tetapi ini berbicara tentang mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu berbicara tentang mempersembahkan pikiran kita, mempersembahkan perkataan kita, mempersembahkan perbuatan kita. Pokoknya seluruh yang ada dalam hidup kita, seluruh yang ada di dalam tubuh kita, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang penyerahan total. Jadi kita sebagai gerejanya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, gak ada pilihan lain bagi kita selain kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Untuk itu dalam hal-hal kayak gini, ya aspek-aspek kehidupan kita harus kita perhatikan sama Tuhan. Kita tidak lagi mempersembahkan hidup kita hanya pada saat hari Minggu kita penyembahan di gereja, kita datang beribadah kemudian kita mempersembahkan kehidupan kita. Tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, semuanya itu kita persembahkan untuk Tuhan. Itu berbicara tentang mempersembahkan tubuh.
Nah, kemudian di situ juga berbicara tentang persembahan yang hidup. Hidup ini berbicara tentang kehidupan kita yang sudah diubahkan. Jadi ketika kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita, kita harus mempersembahkan sesuatu yang hidup dari hidup kita. Kita mempersembahkan bukan lagi kehidupan kita yang lama, tetapi kita mempersembahkan kehidupan kita yang sudah dihidupkan oleh Kristus, yang sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Itu berbicara tentang mempersembahkan persembahan yang hidup. Kemudian di ayat tersebut juga berbicara tentang persembahan yang kudus dan yang berkenan. Kudus itu berbicara tentang murni, tanpa noda. Kemudian berkenan itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita berbicara bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai respon kita kepada gerejanya, maka kita berbicara tentang mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita. Mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan hidup kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami masa-masa di mana ada area-area tertentu dalam kehidupan kita yang belum sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin cuma kita dengan Tuhan yang tahu, dan itu menjadi area-area yang begitu privasi, dan itu tidak pernah kita persembahkan sama Tuhan. Mungkin ada hobi, ada dosa-dosa favorit yang belum bisa kita lepaskan. Tetapi ketika kita berbicara bahwa saya adalah gereja Tuhan, kita tidak lagi melakukan hal yang demikian. Ketika kita berbicara bahwa saya adalah gerejanya, ya saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak lagi melakukan hal yang demikian. Tetapi kita harus menaikkan persembahan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Artinya pengabdian kita, mengabdikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang kita sembunyikan untuk Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang kita jaga, kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak lagi hal-hal yang ibaratnya belum atau masih kita jaga baik-baik. Tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Itu adalah gereja. Jadi hari ini, sekalipun mungkin kita gak bertemu secara langsung di tempat ini, kita gak bertemu beribadah bersama-sama, tetapi hidup kita selama 24 jam, hidup kita selama 7 hari, hidup kita sepanjang hidup kita, itu bisa jadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan kalau kita mempersembahkan hidup kita secara total bagi Tuhan. Yang ketiga yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, kita buka dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini berbicara tentang kita adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang kudus, dan itu semuanya ada di dalam diri kita saat ini. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, label yang baru sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu ada di dalam diri kita. Kenapa kita adalah gerejanya? Kenapa kita ada sampai hari ini? Kenapa bisa kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, kita memanggil Dia Bapa, kita menjadikan Dia sebagai sahabat kita? Karena darah Kristus yang sudah menebus kita dan mengambil kita dari kegelapan dan memberikan kepada kita label yang baik. Tetapi pertanyaannya bagi kita hari ini, apa tujuan Allah memanggil kita? Apa tujuan Allah menebus kita? Sebagai gerejanya kita belajar 2 poin tadi. Kita mengalami pembaharuan pikiran, dan kemudian kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya hari ini, apa tujuan Allah memanggil kita? Apa tujuan Allah sampai hari ini membuat kita, ya sekalipun kita berpisah dalam jarak dan waktu, kita tetap menyembah Dia? Apa maksud Allah demikian? Dari 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, di situ dikatakan bahwa Dia memanggil kita dengan satu tujuan, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memberitakan dalam perjanjian baru hanya muncul 2 kali. Pertama muncul terkait dengan aktivitas para murid yang memberitakan Injil, ya memberitakan tentang kabar baik ke seluruh dunia. Dan yang kedua itu berbicara tentang 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Jadi Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, sebagai gerejanya,
Kita bukan cuma sekedar dipanggil. Kita bukan cuma sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bukan cuma sekedar mengangkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Tetapi ada panggilan mulia yang harus kita genapi dalam kehidupan kita. Panggilan mulia itu adalah kita memberitakan Injil bagi seluruh dunia. Kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi saksi bagi mereka. Dan ini yang sedang gereja atau Tuhan sedang nantikan saat ini. Saat dunia sedang ketakutan, saat dunia sedang hidup dalam kekhawatiran, apa yang kita lakukan sebagai gereja? Apakah kita membagikan kabar baik bagi mereka? Apakah kita memberikan kabar pengharapan bagi mereka? Atau sebaliknya, mungkin selama ini kita lebih banyak membagikan kabar-kabar kematian, ya, kabar-kabar ketakutan bagi mereka. Tetapi hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, bahwa Tuhan memanggil kita dengan suatu maksud untuk memberitakan tentang kabar baik bagi dunia ini. Memberitakan kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita. Memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang ada dalam kegelapan. Mungkin saat ini keluarga kita masih ada yang belum percaya sama Tuhan. Mungkin saat ini keluarga kita mungkin ada yang terhilang. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Tetapi hari ini saya mau sampaikan dari tempat ini bahwa Tuhan memanggil kita menjadi gerejanya dengan suatu maksud supaya kita bisa menjadi saksi bagi mereka. Ayat yang terakhir yang saya mau bagikan, dan saya mau mengundang tim pemuji untuk maju ke depan. Kita buka dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, ini ayat terakhir kita, Efesus 2 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini tujuan kita sebagai gerejanya. Sekali lagi, gereja bukan berbicara tentang gedung, gereja bukan berbicara tentang organisasi, gereja bukan berbicara tentang denominasi, tetapi gereja yang sesungguhnya berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Gereja berbicara tentang saya, kami yang ada di tempat ini, dan Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Mari respon panggilan Tuhan sebagai gereja. Di tengah-tengah kesulitan akan dunia ini, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia. 3 poin yang saya mau bagikan supaya sekalipun mungkin kita tidak bertemu secara langsung untuk beribadah di tempat ini, kita bisa memaksimalkan hidup kita dimanapun kita berada sebagai gereja. Yang pertama, tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu, bahwa kita harus mengalami yang namanya perubahan pola pikir. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Hidup kita, pikiran kita saat ini masih dikuasai oleh pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang duniawi, atau kita sudah mengalami yang namanya pembaharuan pikiran dalam kehidupan kita. Dan yang kedua itu berbicara tentang mempersembahkan hidup kita. Mari renungkan Bapak Ibu, seberapa banyak kehidupan kita persembahkan sama Tuhan. Mungkin kita hanya mempersembahkan hidup kita pada saat kita berdoa, saat kita menyembah Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau saat ini adalah kita mau, atau Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita secara totalitas seluruhnya bagi Tuhan. Sama seperti Dia sudah mempersembahkan nyawanya di atas kayu salib buat kita. Hal yang sama pun juga kita berikan kepada Dia hari ini, di mana kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Dia. Dan yang terakhir, yang mau menjadi perenungan kita sebagai gerejanya, apa maksud Allah memanggil kita sebagai gerejanya? Dari Efesus 2 ayat 10 tadi kita lihat sama-sama bahwa kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai anak-anaknya. Kita sudah dipersiapkan sebelum kita ada di tempat ini, sebelum kita ada di dunia ini. Dia sudah menentukan kita sebagai bagian daripada kerajaan. Dan Dia menentukan kita bukan suatu maksud, tetapi Dia punya maksud untuk atau supaya kita bisa memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, kita tundukkan kepala dan kita renungkan
bersama-sama di tempat ini. Bagaimana perkembangan daripada kerohanian Bapak Ibu. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Di tengah-tengah ketakutan yang ada, di tengah-tengah kabar-kabar duka cita di luar sana, bagaimana pikiran kita melihat semuanya itu. Mari kita renungkan dalam beberapa hari terakhir, berapa perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan, yang itu melambangkan Kristus ada di dalam diri kita. Mari kita renungkan dalam beberapa hari terakhir, sudah berapa kata-kata berkat yang sudah kita berikan kepada orang lain. Sudah berapa uluran tangan kita yang kita berikan untuk orang lain. Mungkin selama ini kita acuh-acuh dengan keluarga kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah peduli dengan keselamatan keluarga kita. Tetapi hari ini kita ada di rumah kita masing-masing. Saatnya untuk mengingat mereka. Saatnya untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Saatnya untuk mendeklarasikan Yesus bagi mereka. Saatnya untuk mendeklarasikan kasih Yesus bagi mereka. Begitu juga dengan lingkungan kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah peduli dengan lingkungan kita. Kita tidak pernah peduli dengan kota kita, dengan bangsa kita. Tapi hari ini kita sebagai gereja, mari kita sama-sama ambil komitmen bersama-sama bahwa saya mau mendeklarasikan Yesus kepada dunia. Saya mau mendeklarasikan Yesus kepada keluarga saya. Saya mau mendeklarasikan Yesus kepada kota, kepada sekitar saya. Karena itu tujuan Yesus memanggil saya. Itu tujuan Yesus memilih saya sebagai anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita angkat satu lagu. Ini kita jadikan deklarasi kita pada pagi ini, bahwa di tengah situasi yang sulit, kita mau terus punya pengharapan. Kenapa kita punya pengharapan? Karena Yesus yang ada di dalam diri kita. Karena kita adalah gerejanya, kita adalah bayinya. Kita dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus. Kita dimateraikan dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin, haleluya. Amin, Yesus, haleluya Bapak. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, engkau boleh mengangkat tangan dan deklarasikan iman bahwa engkau tetap punya pengharapan. Engkau tetap punya pengharapan. Karena Yesus yang ada di dalammu jauh lebih besar daripada perkara-perkara dunia ini. Haleluya Bapak. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat Bapak. Engkau melihat Tuhan hati yang berseru kepadamu
mempersembahkan secara totalitas kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami semua Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, dalam 1 minggu ke depan Tuhan, kami mau melangkahkan kaki kami Tuhan, untuk memberitakan Tuhan perbuatan-perbuatan yang baik Tuhan, yang sudah kami alami dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami, dimanapun Engkau mengutus kami Tuhan, kami perkatakan dengan iman kami, mulut kami penuh dengan kesaksian Bapa, mulut kami penuh dengan deklarasi tentang siapa Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami mau melihat Tuhan, bahwa di tengah situasi yang sulit seperti ini Tuhan, kami mau tetap menuai Tuhan, karena ada Roh-Mu yang menuntun kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan, di tengah masalah-masalah yang mereka hadapi. Mungkin mereka sedang mengalami dalam kesulitan ekonomi. Kami berdoa Tuhan, Engkau membukakan pintu-pintu berkat yang baru bagi mereka Bapa. Engkau sanggup Tuhan untuk mengirimkan berkat-berkat bagi mereka Tuhan. Mereka yang ada dalam kesulitan Tuhan, Engkau akan pekerjaan mereka Tuhan, dalam usaha mereka Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu Tuhan tetap ada bagi mereka Bapa. Mereka tetap menuai Tuhan di tengah-tengah gelombang Bapa. Bahkan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bilur-bilur darah-Mu mengalir bagi mereka Bapa. Kesembuhan Tuhan terjadi bagi mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami tutup bungkus Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan di mana mereka berada. Bala tentara surga ada berjaga-jaga bersama dengan mereka. Materai daripada kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama dengan mereka. Sehingga ketika permasalahan daripada bangsa kami ini selesai Tuhan, kami boleh bertemu kembali Tuhan kembali di Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi ini. Dan kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang sama-sama katakan amin. Umat Tuhan yang saya kasihi, puji Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan satu lagu, maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun engkau berada hari ini, kita sudah mendengar firman Tuhan dari saudara muda kita Roygen. Luar biasa. Memang kita harus merubah pola pikir kita. Tidak lagi sama dengan dunia, tetapi kita sekarang adalah pola pikir kita yang apa yang daripada Tuhan, yaitu hal-hal kerajaan surga.
Dan kita juga harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Secara manusia kita nggak bisa melakukan itu. Tetapi bila saudara melakukan dengan merenungkan firman Tuhan itu adalah hidup. Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Maka dia akan mengubah hati kita yang tadinya mungkin jahat, sekarang akan dirubah menjadi orang-orang yang baik. Yang tadinya pemarah, sekarang menjadi orang yang sabar. Saudaraku yang saya kasihi, kita nggak mungkin bisa memberikan diri kita kepada Tuhan karena kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan akan membantu kita. Firman Tuhan itu adalah roh. Dan Roh Kudus pasti akan menolong kita sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau berdoa untuk seluruh jemaat. Saya juga mau berdoa untuk Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda oleh COVID-19. Tapi kita tahu kita punya Allah yang lebih berkuasa. Kita punya Tuhan yang telah memiliki kuasa baik di bumi maupun di surga. Dan kuasa itu sudah ada pada kita. Oleh karena itu, saya mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Engkau telah menjadi Allah kami. Kami adalah bagian daripada tubuh-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami mohon Tuhan di dalam nama Yesus, COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini tidak lagi Tuhan ada kuasa. Dan hamba melepaskan kuasa-Mu lebih besar melawat Indonesia sehingga COVID-19 itu dienyakan, diberhentikan, di stop oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba memberkati Tuhan para dokter, para perawat yang begitu luar biasa melakukan care untuk mereka yang sedang sakit. Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau berikan juga Tuhan penghiburan bagi mereka yang sakit. Tuhan, saat ini juga Engkau menjamah dan jamah mereka menjadi sembuh. Hamba berdoa untuk kabinet Jokowi dan seluruh gubernur di Indonesia. Berikan kami hati yang bisa bersatu untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini, Tuhan. Kami percaya saat kami bersatu, Engkau memberkati kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu CBN, baik yang ada di Medan, di Sidikalang, di Lampung, baik yang ada di Manado, di Magetan, Singapura, dan di mana saja mereka berada, Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Roh-Mu saat ini melawat mereka. Hibur mereka di saat mereka kesesatan. Berikan mereka kekuatan pada saat mereka, Tuhan, lemah. Hamba-Mu berdoa bila ada yang sakit saat ini juga Engkau jamah. Dan kesembuhan ilahi terjadi bagi mereka. Hamba melepaskan berkat-Mu utara, barat, selatan, timur mengalir untuk setiap umat-Mu, Tuhan. Pribadi lepas pribadi, baik yang hari ini sedang ada di layar menonton video online ini, Tuhan, atau yang sedang tidak ada waktu, Hamba juga memberkati mereka semua. Jemaat Tuhan, marilah angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati, dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan dan pelindungan Roh Kudus sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai Kristus. Yang percaya katakan amin.